Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru. Ajar kami Tuhan akan firman-Mu, akan kekuatan firman-Mu, akan rahasia firman-Mu, bila kami boleh mengikutinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Taat kepada Tuhan. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 14 ayat 36 yang mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita bisa melihat Yesus berharap untuk dapat terlepas dari penderitaan dan kematian yang mengerikan di hadapannya. Namun Kristus tetap taat dengan menyerahkan kepada keputusan Allah dan berkata, "Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh taat dalam pengertian firman Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Pada saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sangat jelas menyatakan kepada umat bahwa di tengah-tengah pergumulan dia, di tengah-tengah perasaan sedih dan takut dia sebagai wujud manusia. Dan bahkan dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Di mana itu mempresentasikan perasaan yang sangat menyedihkan. Dia akan ditangkap, dia akan diadili dan dihukum mati, itu ada di depan matanya. Tetapi Tuhan berkata dengan jelas bahwa di dalam berdoa, di dalam pergumulan Allah akan penderitaan dan kematian yang akan dia alami, dia berdoa kepada Bapa, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu adalah mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Dari sisi manusia. Ini berarti dalam sisi ketaatan manusia. Bahwa manusia itu Allah memberikan representatif untuk berserah dalam hidup ini. Makanya Paulus di dalam Amsal dikatakan, "Masakan kamu mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak yang jelek?" Firman Tuhan pada hari ini banyak sekali menyinggung perasaan manusia, di mana sisi manusia kita selalu berharap akan kebaikan dalam diri kita. Tapi pada waktu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sakit penyakit, keadaan ekonomi yang susah, pergumulan hidup keluarga, kita akan mudah putus asa. Bahkan dalam bahasa Bataknya itu mandele, atau putus asa, give up. Dari selama ini kita mengikut Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Jika engkau menyerah dalam masa kesesakanmu, kecillah imanmu." Amsal 24 ayat 10 sekali lagi mengatakan, "Ingatlah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan." Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, jika engkau patah semangat pada masa kesesakanmu, betapa kecilnya kekuatanmu. Jadi Allah menilai kita, bukan saja pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, tetapi Allah mau menilai ketaatan kita pada waktu kita juga pada waktu mengalami kesesakan hidup ini. Apakah kita tetap setia di dalam Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ada seorang ibu lansia yang dalam hidupnya yang sudah di atas 80 tahun dikarunia Tuhan kesehatan. Dia bersyukur dan dia berdoa, "Ya Tuhan, biarkanlah aku hidup
lebih dari 80 tahun ini agar aku boleh menikmati kasih-Mu dan menyayangi anak-anakku. Tetapi pada waktu tiba saatnya dia menderita sakit penyakit, di mana sakit yang dia derita itu mengganggu kehidupannya. Dia berkata, "Ya Tuhan, ambillah hidupku karena sakit sekali yang aku alami." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah ini juga yang sering kita alami sebagai manusia? Tetapi firman Tuhan saat ini mau menguatkan kita, bahwa Tuhan tidak menilai iman kita pada saat kita baik-baik saja. Tetapi Tuhan menilai dari dua sisi. Apakah kita setia dan taat pada waktu kita menghadapi anugerah Tuhan dan pada waktu kita menghadapi kesesakan hidup ini. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan dan berserah, "Oh Tuhan, kiranya cawan ini ambil daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Kalaupun aku mengalami kesesakan hidup ini, ajar aku Tuhan untuk tetap setia. Ajar aku Tuhan untuk tetap taat. Dan ajar aku Tuhan untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur ke hadapan Tuhan. Tuhan akan menilai iman kita. Dan Dia akan berkata kepada kita umat yang Dia kasihi, "Marilah kepadaku, masuklah ke dalam rumah bersama-sama dengan diriku, hai umatku yang taat dan setia." Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, sekali lagi, apa yang aku ucapkan ini sangat mudah, tetapi memang tidak mudah untuk diaplikasikan. Satu hal, Allah tidak akan membiarkan kita menderita di dalam pencobaan seorang diri. Allah berjanji, Dia ada di tengah-tengah kita, menguatkan kita untuk menjalani pergumulan kita, perjuangan hidup kita, kesesakan hidup kita. Kiranya apapun persoalan Anda, apapun pergumulan Anda, firman Tuhan pada pagi hari ini, tetaplah setia dan bertahanlah di jalan Tuhan. Never give up. Tetaplah berjalan dengan pengharapan dan berserah total di hadapan Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat pagi. Selamat berkarya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, firman-Mu Tuhan mengatakan, apabila kami menderita putus asa pada masa kesesakan kehidupan kami, kecillah imanku. Bapa, Engkau melihat Tuhan, bagaimana kami boleh bertahan dalam masa kesesakan kami, dalam pergumulan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami kuat menjalaninya bersama-Mu, berserah ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa buat seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, sakit penyakit, keadaan ekonomi, hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, atau apapun itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Aku berdoa Engkau kuatkan mereka, agar mereka tetap setia dan taat dan mampu berkata, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi atas diriku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetaplah bertahan di dalam masa kesesakanmu, karena Tuhan tidak menilai hanya dalam keadaan engkau baik-baik saja, tetapi juga di mana letak kesetiaanmu pada masa sukarmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.